Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab fikih kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu judul penting masih dalam persoalan toharoh, bersuci. Kemarin kita sudah membahas masalah wudhu, mandi besar, dan sekarang kita akan membahas masalah tayamum. Kita akan baca, kita akan terjemahkan tulisan dari versi bahasa Arabnya. At-tayammum. Qad arafta anna toharata takunu bil wudu'i aw bil ghusli. Anda telah mengetahui bahwasanya toharoh di antara bersuci itu kita mengenal wudu dan mandi wajib. Illa anna ba'dhan nasi qad la yajidul ma'a aslan kama yusafiru fi sahra. Kecuali bagi sebagian orang yang tidak menemukan air, seperti musafir di padang pasir. Walaysa ma'ahu minal ma'i illa ma yakfi li syurbihi. Musafir ini tidak memiliki air kecuali hanya cukup untuk dijadikan minumnya, tak cukup digunakan untuk berwudu atau mandi wajib. Wa ba'dhan nasi qad yajidul ma'a walakin yamna'u minal wudu. Namun ada juga sebagian orang dia menemukan air, dia memiliki air tetapi tercegah olehnya, dia dilarang atau dia tidak boleh berwudu dengan air tersebut. Awil ghusli, atau mandi. Mani'an minal mawani'i mislul marad allazi yakhsha minhu al-hilak ala nafsihi. Mengapa dia tidak boleh berwudu atau mandi dengan air? Dikhawatirkan akan mencelakakan tubuhnya. Mengapa bisa dijadikan bisa jadi penyebabnya adalah karena sakit. Orang yang sakit seperti sakit kusta atau penyakit kulit yang lainnya, dikhawatirkan ketika dia berwudu atau mandi dengan air maka penyakit itu akan bertambah parah. Nah, ketika dalam kondisi ini fahina idzin yajuzu lahu an yasta'mila turaba badalan minal ma'i wa hadza yusamma tayammum. Oleh karena itu diperbolehkan bagi orang yang mengalami dua keadaan seperti yang kita sebut tadi. Yang pertama tidak punya air, yang kedua punya air tetapi tercegah olehnya untuk menggunakan air karena khawatir akan membahayakan. Maka diperbolehkan orang seperti ini untuk menggunakan debu atau tanah badalan minal ma' sebagai pengganti air. Wa hadza yusamma tayammum. Dan inilah yang dikatakan tayamum. Jadi apa definisi tayamum yang ditulis oleh mayoritas ulama? At-tayammum huwa, tayamum adalah isalu turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'iti makhsusah. Tayamum adalah mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat khusus. Jadi anggota badan yang menjadi bagian yang harus diusap dalam bertayamum hanya dua, yakni wajah dan kedua tangan. Ad-dalilu ala masyru'iyyatihi. Apa dalil, apa hujah, apa landasan kita untuk menjalankan syariat tayamum ini? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita, apabila kamu sakit atau dalam keadaan musafir atau sedang datang waktu atau membuang hajat, buang air kecil atau buang air besar, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, artinya batal wudunya. Seseorang memiliki hadas kecil, falam tajidu ma'an, tetapi tidak memiliki air untuk berwudu, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ini kata perintahnya berdasarkan
firman Allah. Dengan apa? Su'idan thayyibah, dengan tanah yang baik. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Inilah dalil mengapa kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Kaifiyatut tayamum. Ini hal yang lebih penting adalah tata cara bertayamum. Wa kaifiyatut tayammumi an tuhdhira turab allazi lahu gubar. Tata cara tayamum pertama, tentunya kita harus menyediakan terlebih dahulu turab, tanah, allazi lahu gubar, yang mengandung unsur debu. Apa artinya? Kita harus menemukan tanah yang memiliki unsur partikel kecil, sesuatu yang bisa berhamburan ketika ditiup. Itu yang dimaksud dengan gubar. Wa yajuzu an tastamila tin al-musamma indana nafar, atau bisa juga kita menggunakan tin, tanah. Dimasukkan di sini adalah bongkahan tanah. Dia belum menjadi debu. Ba'da daqatin daqat iddatan hatta yusbiha lahu gubarun na'im. Bongkahan tanah yang kita pukul berulang-ulang sehingga dia menjadi serbuk, menjadi debu yang halus. Ini juga bisa digunakan untuk bertayamum. Artinya ketika kita belum menemukan serbuk yang halus, bisa jadi ketika kita hanya menemukan bongkahan tanah, kita pecahkan terlebih dahulu agar dia menjadi debu yang halus. Summa tadribu kaffaika wa anta mufarriqu al-sabi'aka wa tamsahu bihima wajhaka. Bagaimana tata caranya? Disebutkan bahwa kita harus menempelkan kedua tangan kita terlebih dahulu, kedua telapak tangan kita. Seandainya ini adalah wilayah debu yang suci, kita tempelkan kedua telapak tangan kita dengan merenggangkan jari-jari kita, kemudian kembali diangkat. Nanti kita akan membahas sunah-sunahnya. Adapun sunah-sunahnya, kita harus menipiskan debu yang masih tebal yang ada di telapak tangan. Bisa dengan cara kita goyang-goyangkan, bisa dengan cara kita tiup. Setelah itu, kita harus mengusap bagian wajah. Apa yang dikatakan wajah? Seperti yang sudah kita jelaskan pada bab wudu, wajah adalah anggota tubuh di atas mulai dari wilayah tumbuhnya rambut. Jadi kita mulai bagian ujung jari mengenakan wajah bagian atas, bagian tengah telapak tangan mengenakan tengah wajah, dan bagian bawah sampai ke seluruh wajah. Cukup sekali saja menempel telapak tangan sekali dan mengusapkan juga sekali. Bagaimana selanjutnya? Setelah wajah, summa tadribu bikaffaika thaniyan ala turabi wa tamsahu bikaffaika al-yusra al-yad al-yumna ila al-mirfaq. Summa bikaffaika yumna al-yad al-yusra kadzalika wa ta'ammuha bil masjid. Rukun yang kedua, rukun yang selanjutnya yakni mengusap kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kita akan praktekkan. Terus sahabat-sahabat perhatikan dengan cermat. Aksesoris yang ada di tangan harus kita lepaskan terlebih dahulu, cincin, gelang dan sebagainya, agar mudah kita meratakan debu ke seluruh permukaan kulit di tangan kita. Jika ada sedikit saja bagian kulit kita tidak terkena sentuhan debu, usapan debu, maka tayamum dianggap tidak sah. Selanjutnya, di sini tadi kita sudah menggunakan debu yang ada di sini untuk mengusap wajah. Kita cari posisi yang berlainan. Kita tempel dua telapak tangan kita tipiskan. Ini sunahnya. Bagaimana caranya? Kita dahulukan kanan, tangan kiri mengusap tangan kanan. Harus kita bagikan bagian ujung, bagian tengah, bagian bawah telapak tangan. Bagian ujung mulai mengusap dari punggung telapak tangan kanan, turun ke bawah sampai ke siku, putar masuk ke dalam bagian bawah telapak tangan, bagian dalam tangan, sampai kembali ke ujung jempol.
tidak boleh mengenakan telapak tangan kanan. Apa sebab? Karena di telapak tangan kita sedang ada debu suci yang akan kita gunakan untuk mensucikan tangan kiri. Begitu juga selanjutnya, tangan kiri kita usap dari atas sampai ke siku, masuk ke dalam, kembali ke punggung tangan, jempol. Tidak perlu mengenakan telapak tangan, karena telapak tangan sudah terkena debu terlebih dahulu dan sudah dianggap suci. Begitulah tata cara bertayamum. Asbabut tayammumi. Kemudian hal penting yang harus kita pahami juga adalah sebab-sebab mengapa seseorang diperbolehkan bertayamum. As-sababul ladzi yubihu tayammuma faqadal ma'u kal musafir fi sakhra aw khauf husuli dharar min istimalil ma' kal marid alladzi ya'rifu dzalika bi nafsihi aw bi ikhbari tabib. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, sebab-sebab seseorang boleh bertayamum atau boleh menggunakan debu sebagai pengganti air untuk berwudu atau mandi wajib. Yang pertama, seandainya tidak memiliki air seperti musafir yang mengadakan perjalanan di padang pasir, atau keadaan takut menimbulkan bahaya seandainya dia menggunakan air karena sakit, baik yang diketahui oleh dirinya ataupun dia mendapat berita dari pakar kesehatan, dari dokter. Orang yang sudah tahu bahwa dirinya tidak boleh tersentuh air, kena penyakit kulit, maka inilah dua kondisi yang memperbolehkan orang untuk bertayamum. Syurut tayamum, syarat-syarat bertayamum. Yang pertama, al-wujudul udhril mubih lahu. Syarat tayamum itu menjadi sah yang pertama adalah adanya uzur, adanya halangan, alasan yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Maksudnya adalah sebab-sebab yang sudah kita sebut barusan. Yang kedua, dukhul waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, ini syarat dia sah menjadi tayamumnya. Talabul ma'i, syaratnya dia terlebih dahulu mencari air. Jangan karena di rumah tidak ada air langsung bertayamum. Kita harus berusaha mencari terlebih dahulu air yang ada di sekitaran kita. At-turabu tuhuril ladzi lahu gubar. Syarat yang selanjutnya, kita harus memiliki turab, tanah yang mengandung unsur debu, tanah yang berpartikel halus. Mungkin perlu kita tambahkan sedikit dalam memaknai so'id, tanah. Para ulama memang ada beberapa pendapat, dan pendapat yang kuat itu bisa kita jadikan dasar untuk bertayamum. Debu tidak harus adalah tanah yang menumpuk, tidak harus ada butiran-butiran partikel debu yang ada di tanah, tetapi bisa juga kita manfaatkan. Kalau memang tidak kita temukan tanah, bisa kita gunakan bagian-bagian permukaan dinding yang kita anggap berdebu. Kalau di dalam kendaraan, di depan kendaraan kita ada kursi penumpang yang berada di depan, itu bisa kita gunakan untuk bertayamum. Penjelasannya panjang kalau kita ingin membahas pendapat-pendapat ulama-ulama tentang makna so'in atau tanah yang berdebu. Kita lanjut. Faraidu tayamum. Apa saja fardu tayamum? Apa saja rukun dari tayamum? Yang pertama tentunya an-niyatu. Fatanwi istibahatu fardhi sholati talaban liridhaillah. Kita harus memasang niat di dalam hati bahwa kita ingin minta kepada Allah agar diperbolehkan mendirikan sholat dan mengharap ridha Allah. Rukun yang selanjutnya setelah niat, mashul wajhi, mengusap wajah seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai ke dua siku, bidarbataini, dengan dua kali pukulan. Darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadaini. Satu kali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua tangan. Rukun yang keempat at-tartib. Harus tertib, tidak boleh
tidak berurutan. Sunanut tayamum, sunnah-sunnah dalam bertayamum. Wa sunanut tayamum arba. Adapun sunnah bertayamum ada 4. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan yang kanan dari yang kiri sama seperti wudu. Takhfifut turab minal kafaini, menipiskan debu di telapak tangan seperti yang sudah kita sebut tadi. Setelah kita tempel, bisa kita tepuk agar dia menipis, kita hembus. Bisa jadi kita goyang-goyangkan. Intinya agar debu menjadi agak menipis. Al-muwalatu ayat-tatabu, berkesinambungan atau ya, berturut-turut. Yang selanjutnya pembahasan kita adalah mubtilati tayamum, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Wa yubtilu tayamum salah satu asya. Hal yang dapat membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, kullu ma yubtilul wudu. Semua hal yang dapat membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Kita sudah membahas persoalan wudu, kita tidak akan mengulangi lagi. Selanjutnya apa? Ru'yatul ma'i qabla dukhuli fi shalat. Inda man yatayammamu li faqdil ma'. Apabila melihat air sebelum masuknya waktu sholat. Ini bagi orang yang bertayamum karena tidak memiliki air. Orang yang bertayamum karena tidak ada air, namun ternyata ketika dia berangkat ke masjid ingin sholat, dia melihat ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Berarti dia harus menggunakan air, karena memang dasar awalnya bersuci adalah menggunakan air. Yang selanjutnya adalah ar-riddatu. Penyebab batal yang ketiga adalah ar-riddah. Riddah apa itu riddah? Al-kufru, kafir, murtad. Seorang yang sudah keluar dari Islam. Nauzubillah. Yang terakhir pembahasan kita adalah mayus tabahu bitayamum. Hal-hal yang diperbolehkan ketika kita bertayamum. Iza nawa tayammumu istibaha fardhu salat, sholat bitayamumihi fardan wahidan, fa iza arada sholat fardin sanin yatayammamu lahu marratan saniyatan. Seseorang yang berniat tayamum untuk mendirikan sholat, dia hanya diperbolehkan mendirikan sholat wajib sekali saja. Sekali tayamum untuk sekali sholat wajib. Ketika dia ingin mengerjakan sholat wajib selanjutnya, dia harus mengulangi tayamumnya kembali. Wa illam yahsul minhu ma yanqudul wudu, walaupun belum mengalami hal-hal yang membatalkan wudu, walaupun dia belum buang air, walaupun dia belum ada keluar angin, tetapi ketika dia sudah sholat fardu sekali, wudunya menjadi batal, tayamumnya menjadi batal. Amma sholawatul masnunah fa yusolli minha ma yasha'u bitayammumi wahid. Adapun untuk sholat sunat dipersilakan sebanyak mungkin. Artinya tidak ada batasan untuk sholat sunnah untuk satu kali tayamum. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup dulu untuk sesi pembahasan pada hari ini tentang tayamum. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita mengerti dan bisa kita jadikan panduan. Tapi tentu saja silakan sahabat selalu mendalami kajian-kajian fikih agar semakin mengerti. Ini kita anggap sebagai pengantar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.